Oke teman-teman, kembali dengan Kak Vino di sini. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang bab termokimia. Di sini adalah tentang perhitungan delta H menggunakan kalorimeter. Ya, jadi ini perhitungannya sederhana aja teman-teman. Untuk soal yang berhubungan dengan kalorimeter, biasanya kita akan membuat persamaan dengan rumus kalor. Jadi ini contoh percobaan suatu reaksi dan reaksi zat dalam sebuah kalorimeter bom. Nah, untuk menghitung delta H, kita akan mencari sebagai rumus minus dari Mc delta T dibagi mol. Teman-teman bisa ingat Mc delta T adalah rumus kalor. Nah, sedangkan untuk mol biasanya akan dicari dengan massa per mR atau molar dikali volume, tergantung dengan soalnya. Dan menurut saya untuk soal bagian ini hanya ada 3 kemungkinan ini teman-teman. Kita akan coba bahas. Yang pertama adalah sebanyak 100 ml NaOH direaksikan dengan 50 ml HCl 0,2 molar. Ternyata suhu larutan naik menjadi dari 27,5 derajat Celcius menjadi 32,5 derajat Celcius. Jika kalor jenis larutan dianggap sama dengan kalor jenis air, yaitu 4,18 Joule per gram Kelvin, dan massa jenis air adalah 1 gram per mililiter, maka kalor netralisasi dari reaksi tersebut adalah berapa? Nah, di sini ini ceritanya adalah kita itu mereaksikan NaOH dengan HCl, dan biasanya ini reaksinya sudah diketahui teman-teman. Jadi ini akan menjadi NaCl ditambah H2O. Nah, teman-teman perlu ingat satu konsep stoikiometri ya, bahwa kalau di sini 100 ml 0,1 molar dan ini 50 ml 0,2 molar, maka kita bisa mencari mol ya. Molnya adalah kita bisa cari sebagai molar dikali volume. Jadi 100 ml dikalikan 0,1, kita dapatkan 10, tapi ini adalah milimol. Ini contoh perhitungannya ya teman-teman. Jadi di sini kita dapatkan ini adalah 10 milimol. Sedangkan untuk HCl-nya 50 dikalikan 0,2 adalah 10 milimol. Nah, ini ceritanya adalah kita buat reaksinya. Nah, ingat teman-teman dengan konsep reaksi pembatas, maka ini adalah 10, 10, 10, 10, di sini habis, di sini 10 ya, seperti itu. Nah, sehingga kita bisa simpulkan adalah yang bereaksi adalah 10 milimol. Nah, untuk mencari kalor atau perubahan entalpi, kita akan gunakan rumus min Mc delta T per mol. Nah, Mc delta T-nya adalah massa. Dari mana massanya? Nah, massa itu adalah total volume. Loh kok bisa? Karena di sini dianggap massa jenisnya adalah 1 gram per mililiter. Jadi 1 gram kita anggap sebagai 1 mililiter. Artinya seperti itu ya. Jadi artinya massa boleh kita anggap sebagai total volume. Jadi 100 ml ditambah 100 ml ya. Ini adalah 200 ml atau sama dengan 200 gram. Kita masukkan massanya adalah 200, kemudian kalor jenisnya adalah 4,18 dan delta T-nya, ya delta T-nya jelas kita bisa dapatkan 32,5 dikurangin dengan 27,5, kita dapatkan 5 derajat. Nah, molnya dari mana teman-teman? Molnya adalah mol yang bereaksi itu. Jadi sebenarnya molnya itu adalah molar dikali volume, salah satu saja teman-teman. Jadi kita bisa ambil yang 0,1 dikali 100 itu 10 milimol atau sama aja 0,01 mol ya. Jadi diambil salah satu. Kenapa salah satu? Karena biasanya pasti sama. Nah, mungkin pertanyaannya teman-teman, kalau nggak sama bagaimana? Kalau nggak sama, biasanya akan diambil yang lebih kecil seperti itu, ya. Jadi teman-teman bisa pastikan caranya seperti itu, ya. Di sini kita dapatkan angkanya adalah 418.000 Joule per mol, atau kita bisa jadikan sebagai min 418 kilojoule per mol. Nah, ini adalah yang molnya kita cari dengan larutan. Variasi soal berikutnya adalah seperti ini, teman-teman. Pada pelarutan 2 gram kristal NaOH dalam 50 ml air, terjadi kenaikan suhu dari 27 derajat menjadi 52 derajat. Apabila kalor jenis larutan adalah 4,2, maka hitung entalpi NaOH bila dinyatakan dalam kilojoule per mol.
Nah, kalau seperti ini yang menjadi massa itu adalah 50 ml-nya atau sama aja dengan 50 gramnya ya. Kemudian kita punya C ya, C-nya adalah 4,2 dan delta T-nya adalah 52 dikurangi 27. Kita dapatkan 25 derajat. Tetapi untuk mencari molnya itu adalah mol NaOH. Jadi mol kristalnya yang dimasukkan saja. Kita bisa ambil sebagai massa dibagi MR ya. Massa MR-nya NaOH adalah 40 teman-teman. Jadi kita dapatkan 0,05. Nah, sehingga kita bisa masukkan delta H-nya adalah minus dari MC delta T dibagi mol. Massanya 50 dikalikan 4,2 dikalikan 25 dibagi 0,05. Seperti itu ya, ini kita kalikan. Hasilnya adalah 105.000 Joule per mol atau sama aja minus 105 kilojoule per mol. Itu adalah kalau ada kristal dilarutkan dalam air. Nah, satu contoh soal lagi nih teman-teman. Nah, pembakaran 32 gram metana atau CH4 di dalam sebuah kalorimeter bom membuat suhu air dan kalorimeter naik dari 25 derajat menjadi 45 derajat. Massa air dalam kalorimeter adalah 1000 gram. Kemudian jika diketahui kalori jenis air adalah 4,2 dan kapasitas kalor dari bom adalah 10,5, maka tentukan jumlah kalori yang dihasilkan pada pembakaran metana tersebut. Nah, 32 gram metana ini dimasukkan, maka kita perlu mencari molnya. Ini semacam tadi, ada kristal NaOH. Jadi kita bisa cari sebagai massa dibagi dengan MR. 32 dibagi 16 itu 2 mol. Nah, tetapi yang menjadi massa yang mau dicari sebagai M itu adalah harus dijumlahkan massa metana ditambah massa air. Jadi massa metana 32 ditambah 1000 kita dapatkan 1032 gram. Nah, apa artinya kapasitas kalor? Nah, ingat teman-teman, kalau teman-teman menghitung Q itu ada rumus MC delta T. Tapi ada juga rumus kapasitas dikalikan delta T. Nah, ini kita harus jumlahkan semua. Ya. Massanya adalah 1032 dikalikan 4,2 dikalikan delta T-nya itu 45 derajat dikurangi 25 derajat. Kita dapatkan 20 derajat. Kemudian ditambah dengan kapasitas kalornya adalah 10,5, kita kalikan 20 derajat. Nah, di sini kita hitung. Yang ini kita dapatkan 86.688 ditambah 10,5 dikalikan 20 berarti kita dapatkan 210 ya. Ini sebentar saya hitung lagi teman-teman ya. Kalikan 20 lalu kita tambah dengan 86688 ya. Oke, ini angkanya 86.898 Joule seperti itu. Nah, baru kemudian untuk mencari delta H kita gunakan main Q per mol. Jadi main Q-nya adalah 86898 dibagi molnya adalah 2 ya, 2 mol itu tadi teman-teman ya. Jadi dibagi 2 kita dapatkan minus 43449 Joule per mol atau kira-kira minus 43,4 ya, kilojoule per mol seperti itu. Jadi teman-teman bisa bedakan dari 3 soal ini model-model yang akan bisa teman-teman temukan di soal delta H yang berkaitan dengan kalorimeter. Kita akan lanjut di pembahasan delta H dari entalpi pembentukan. Itu ya teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.